Trans7sowan.ke Pondok Lirboyo, Info Mataraman. Usai viral dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, akhirnya rombongan redaksi Trans7 Sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ada 4 mobil yang berasal dari Jakarta maupun kantor biro Surabaya. Setelah transit di timur Masjid Al-Hasan, rombongan masuk ke aula Yayasan Pondok Lirboyo. Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Atoilah Anwar, menyambut dengan hangat. Pimpinan redaksi Andi Cairil ditemani Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan dilakukan secara tertutup hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rombongan Trans7 dan Mas Yayi belum keluar. Padahal ajaran-ajaran yang ditampilkan di video itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau mau ajaran Islam, pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Nah, itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Tapi Pangeran Diponegoro, patok makamnya digeser, perang 200.000 orang meninggal. Jadi artinya apa? Kalau kepentingan dari bangsawan yang diganggu, maka terjadi perang. Kalau rakyat yang kepentingannya diganggu, tidak terjadi perang. Artinya apa? Benar, salah, tergantung pada status. Nah, itulah feodal. Masyarakat musyrik pra-Islam itu gitu. Dan itu ada buktinya. Jadi kalau misalkan raja lewat, bungkuk. Kalau bertemu dengan raja, tidak boleh lihat wajahnya. Kalau ketemu sama bangsawan, kita jalan bebek, jalan jongkok. Itu dipraktekkan. Ya, itu video lama 2016 dengan izin Allah Subhanahu wa taala kurang lebih ya. Waktu itu jajal fitur transfer antar pengguna supaya nggak kena admin bank. Nah, lagi nyuruh-nyuruh jajal, kita ngomong-ngomong lah tentang doa gitu. Dan transfernya juga insya Allah bukan ke saya, tapi ke list daftar-daftar lembaga-lembaga amil zakat, termasuk PPPA Darul Quran. Nah, saat itu saya bercanda. Ayo nih yang mau didoain khusus, bayar gitu. 1 juta. Ya emang salah juga saya. Ngapain juga bercanda gitu. Tapi kan emang biasa bercanda. Misalkan kayak saya bercanda, ayo nih siapa yang mau pergi haji, pergi umroh, udah ibu-ibu nggak usah bayar. Gitu. Yang bayar suaminya. Atau saya bercanda, nah saya mah kalau makan nggak pernah bayar, ke mall nggak pernah bayar, kalau ke pasar nggak pernah bayar. Terus saya jeda gitu, jadi naik biar orang bingung. Tapi habis itu saya ngomong yang bayar bini gitu. Nah habis itu dibawa kepada ceramah gitu. Kalau orang udah riang, udah enak, kan bisa diajak ceramah. Dan saya ambil hikmahnya aja. Apa hikmahnya? Ya orang peduli gitu. Guys, mungkin kalian sudah melihat tadi ya beberapa video terkait kasusnya boykot Trans7 ya. Nah, ini kita lihat lagi ada berita selanjutnya terkait boykot Trans7 ya. Ini ada Hari Pras dukung Trans7 alih-alih memboikotnya guys ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelumnya balik lagi ini YouTube channel ya. Nah, ini buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe ya. Dan kita lihat bareng-bareng nih ya videonya seperti apa. Kita reaction ya, ini bareng-bareng reaction ya. Hari Pras memilih mendukung Trans7 alih-alih memboikotnya. Mengapa demikian? Lalu saya berpihak kepada siapa di sini? Nggak perlu ditanya. Saya berpihak kepada Trans7. Meskipun ada catatan, sesuatu yang perlu kalian ketahui bahwa mungkin cara penyampaian dari narator di Trans7 itu ya agak pedes memang, karena memang kepada tindakan feodalisme ya memang harus agak pedes untuk membuat orang mikir. Tapi
kurang tepat kalau menurut saya. Tapi untuk memberikan pembahasan tentang seperti ini, saya dukung agar umat semakin sadar kepada hal-hal yang seharusnya tidak harus ada di pondok pesantren. Saya memiliki catatan di sini di mana perlu untuk kita bahas. Kumpulan orang-orang ini memberikan pernyataan kalau Trans 7 tidak men-take down, mengklarifikasi, minta maaf, maka akan ditempuh ke jalur hukum. Ya, jalur hukum apa? Ya mungkin nuntut agar Trans 7 diboykot dan lain sebagainya. Padahal edukasi, ya, edukasi bahwa di pondok pesantren tidak boleh ada seperti itu, feudalisme seperti itu tidak boleh. Dan meskipun mau dituntut secara hukum agama, di mana ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jalan ngesot-ngesot menghormati ulama. Cari di dalam kitab hadis manapun, tak ada perintah kepada para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jalan rangka, jalan ngesot, dan lain sebagainya. Sudah benar Trans 7. Mungkin caranya yang kurang tepat. Sahabat sekalian, kami menghimbau agar hal ini tidak dijadikan framing buruk kepada citra pondok pesantren khususnya di Indonesia. Jikalau ada yang ingin memberikan saran serta kritik, maka lakukanlah dan sampaikanlah dengan cara dan adab yang bagus. Jangan menggiring opini bahwasanya pesantren itu tidaklah bagus. Baik teman-teman, cukup sekian informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kan ternyata yang ngesot itulah. Bentar, ini buat Trans 7 ya, saya tunggu klarifikasi Anda. Asik. Kan ternyata yang ngesot itu Sudah bukan kritik lagi, tapi narasi hoak yang dibangun untuk merendahkan para kiai ya, wasi sepuh dengan mencatut video kayak Anwar Mansur. Waduh. lah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400.000. Wow, 12 juta. Sarung aja 12 juta guys. Gila sih. Sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Waduh, emang saya agak-agak nyindir ya. Mungkin ya guys, maksudnya beliau kan kiai mungkin ya, dan uang itu mungkin maaf ya, mungkin ini mah ya beraduga ya dari jamaah gitu loh guys, dan itu dibagi-bagikan lagi, mungkin seperti itu guys dari pihak Trans 7 ya. Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Apa ada pondok pesantren yang melakukan pembulian kepada santrinya? Ada. Apakah ada seorang kiai yang memperbudak daripada murid-muridnya? Ada. Tapi akan saya tunjukkan kepada Anda di mana kedunguan yang dilakukan oleh Trans 7. Yang pertama, Anda mengeneralisasi kesalahan oknum kepada instansi. Anda melihat ada beberapa kiai yang melakukan tanda kutip, yes, Anda kritisi dia. Tapi bukan dengan mengatakan kiai pondok pesantren secara general, Anda telah melakukan kesesatan dalam berpikir. Untuk orang awam makin membenci kepada para ulamanya, orang-orang awam membenci kepada pondok pesantren sebagai ornamen pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Anda menyampaikan itu dengan cara yang tidak beradab. Coba Anda sampaikan dengan cara yang ilmiah. Hadirkan dari pihak pesantren untuk terjadi tukar pemikiran. Anda sambil menye-menye, ya kan, si perempuan itu sambil mengucapkan kata-kata yang sangat tidak beretika, yang suaranya kamu genit-genitin. Ya, pantas nggak Anda ngomong kepada ulama? Ini ulama sepuh loh. Ini bukan ulama biasa. Romo Kiai Haji Anwar Mansur ini ulama sepuh. Murid-murid beliau tersebar menjadi kiai-kiai lainnya. Anda sadar nggak ngambil background seperti itu tanpa mengkonfirmasi dan memberikan kesempatan pihak pondok pesantren menjawab itu? Itu udah nggak sesuai dengan analogi jurnalistik yang Anda pelajari. Kedunguan yang ketiga, framing Anda para santri berjalan dengan cara merendah. Anda bilang itu perbudakan. Terus apakah dengan polisi-polisi, tentara, militer yang diajarkan untuk berjalan merayap? Apa Anda mau mengatakan itu sebagai sebuah framing perbudakan? Itu mengajari sebuah kedisiplinan. Anda memframing santri-santri memberi sesuatu kepada guru. Anda bilang ini seperti orang yang ngemis-ngemis bla bla bla. Abang, seorang manusia yang berakal paling bodoh sekalipun akan tahu bagaimana cara berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab kemuliaan yang kita dapatkan hari ini. Dulu saya Waduh. Balik papan. Ada seorang yang membantu membangun pondok pesantren kami, pondok pesantren Ibnul Karim Kualita. Dia orang yang pertama kali membantu. Saya mengingat dia. Kadang saya punya rezeki, saya beri beliau. Apakah ini bentuk daripada suatu perbudakan? Ini
suatu khidmah, ucapan terima kasih, karena Rasulullah bersabda, "Man la yazkurin nas la yazkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Minta Waduh. maaf Anda kepada Pak Kiai. Minta maaf kepada seluruh pesantren se-Indonesia. Sebagaimana Anda mempermalukan pondok pesantren dan kiai secara terbuka di televisi nasional, maka Anda wajib hukumnya untuk meminta maaf secara terbuka di Masalahnya ya gimana ya, nggak sebagian ya masih nggak ada yang mungkin yang disebutnya oknum gitu ya, terkait ada, ya kalian tahu lah kasus-kasusnya dari pondok pesantren, berita-beritanya ya. Jadi nggak heran ketika Trans7 itu membuat postingan seperti itu guys ya. Wah, menurut pendapat kalian pribadi gimana terkait berita ini? Apakah kalian setuju untuk memboikot Trans7 atau tidak ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.